Ya, kemudian kaum muslimin, kami mohon maaf karena terbatasnya waktu. Maka pertanyaan terakhir yang bisa dijawab untuk kesempatan pagi hari ini insyaallah dari 0852 272 19 sekian. Beliau menanyakan bagaimana hukum seorang imam sholat yang setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca yang terkenal dengan ayat 15, yaitu berisi ayat-ayat dari beberapa surat. Sekali lagi, bagaimana hukum seorang imam sholat yang setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca ayat yang terkenal dengan ayat 15, yaitu berisikan ayat-ayat campuran dari beberapa surat. Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir setelah sholat dan cara melakukannya, ya, ini telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu semestinya sudah seharusnya bagi kaum muslimin untuk mencukupkan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam masalah zikir atau doa ya, setelah sholat, karena semuanya sudah diatur dalam agama ini. Nah, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salat yang setelah salam, beliau beristighfar 3 kali. Ya. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, juga datang dalam hadis yang lainnya, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi jankal jaddu. Kemudian dalam Sahih Muslim juga ada tambahan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Nah, dan juga disyariatkan untuk mengucapkan tasbih, takbir dan tahmid 33 kali, tasbih 33 kali, kemudian takbir 33 kali, kemudian tahmid 33 kali. Nah, kemudian setelah itu disempurnakan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah dahula syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dikatakan barang siapa yang mengucapkan ini pada setelah selesai salat, ya, mengucapkan 33 kali tasbih, takbir dan tahmid, kemudian ditutup dengan 100 kali dengan la ilaha illallah dan seterusnya tadi, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih lautan, ya, sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, maka zikir-zikir yang datang setelah salat itu telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka apabila ada seorang yang mengajarkan zikir-zikir, ya, ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh. Ya. Kita harus meninggalkan, kita harus kembali kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau itu adalah perkara yang boleh dan perkara yang baik, tentu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu adalah perkara yang baik, perkara yang boleh, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita merasa bahwa kita lebih tahu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia merasa bahwa dirinya lebih tahu dari Nabi sehingga Nabi tidak melakukannya dan dia melakukannya, merasa lebih pandai? Apakah dia merasa lebih bersemangat dalam beribadah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mungkin Nabi tahu tapi tidak mau melakukannya dan dia tahu dan yang melakukannya? Tentu tidak pantas bagi seorang Muslim
untuk melakukan yang demikian ini. Nabi lebih tahu tentang agama ini, para sahabat lebih tahu tentang agama ini, dan mereka tidak melakukan apa yang sebagaimana ditanyakan oleh penanya tadi. Menyebutkan zikir-zikir ayat 15 yang dicampur. Dari mana ini semuanya? Apakah dari Nabi SAW? Apakah dari para sahabatnya? Nah, maka yang demikian ini harus dia bertakwa kepada Allah. Orang yang melakukannya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir itu telah ditetapkan. Begitu pula tata caranya. Tata cara telah ditetapkan. Tidak boleh untuk berzikir secara berjamaah. Satu mengucapkan kemudian ditirukan oleh yang di belakangnya. Satu lagi mengucapkan diikuti oleh yang lainnya. Yang ini adalah perkara yang tidak pernah dicontohkan. Zikir al-jama'i setelah sholat, ya, ini tidak pernah disyariatkan. Zikir jama'i artinya satu menjadi komando, yang lainnya nanti menirukannya. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setiap orang berzikir sendiri-sendiri. Tidak mengapa dia mengeraskan suaranya, ya, dalam zikirnya, sebagaimana ini datang dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengatakan bahwasanya kuntu a'lamu idan sarafu, ya, kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu, ya. Yani saya mengetahui salat itu selesai atau belum dengan zikir yang diucapkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya zikir itu diucapkan keras tidak mengapa, tetapi bukan dengan berjamaah. Dengan berjamaah, tetapi dilakukan sendiri-sendiri. Nah, ketika mengatakan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tidak mengapa dengan suara yang keras, sebagaimana disebutkan oleh asar dari sahabat Nabi SAW. Namun kalau secara berjamaah dilakukannya, maka ini tidak diperbolehkan. Begitu pula zikir-zikir yang diucapkan adalah zikir-zikir yang telah ditetapkan oleh syariat ini dan tidak boleh membuat syariat yang baru dalam zikir-zikir yang telah dikhususkan setelah salat oleh Nabi SAW. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.